Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Selama ini kita sering dengar Indonesia itu udah negara multikultural, tapi sebenarnya apa benar kita udah sepenuhnya multikultural? Jadi daripada kepo, di video ini aku akan ngejelasin secara singkat tapi dari perspektif yang lebih real. Yang pertama kita bedain dulu, multikulturalisme itu cara pandang yang mengakuin, menerima, dan menghargai keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, tradisi, dan identitas dalam suatu masyarakat. Bukan cuman ada banyak budaya, tapi bagaimana cara kita hidup berdampingan secara setara tanpa mendominasi satu sama lain. Sedangkan pluralisme itu kondisi adanya banyak kelompok dalam suatu masyarakat. Bisa berbeda suku, agama, bahasa, kelompok politik, dan lain-lain. Jadi bedanya dengan multikulturalisme, pluralisme itu seperti nyatanya masyarakat kita memang beragam. Sedangkan multikulturalisme, bagaimana kita mengelola keberagaman itu agar rukun. Jadi, pluralisme itu kondisi, sedangkan multikulturalisme itu pendekatan, sikap, atau kebijakan. Jadi, punya banyak perbedaan aja belum tentu multikultur. Yang bikin suatu masyarakat benar-benar multikultur itu justru sikap menerima perbedaan. Kalau kita lihat di sekitar kita, sebenarnya contoh keragaman itu udah jelas banget. Misalnya kayak temen beda daerah, beda bahasa, beda makanan, beda cara berpakaian, beda keyakinan, semuanya kumpul bareng di satu ruang. Contoh di level kecil kayak di kampus atau lingkungan tempat tinggal atau misalnya di pasar, banyak orang hidup rukun walaupun berbeda. Tapi kalau kita ngomongin skala besar, Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya multikultural. Karena apa? Karena pada kenyataannya masih banyak perbedaan yang belum diterima. Masih ada diskriminasi terhadap minoritas, masih ada konflik karena agama, masih ada stereotip atau antar suku, masih ada budaya dominan yang dianggap lebih benar. Bahkan di media sosial pun banyak komentar rasis. Ini bukti kalau kita masih punya PR besar dalam hal multikultur. Jadi, memiliki banyak suku itu fakta, tapi menghargai semuanya secara setara, itu proses yang masih kita bangun. Tapi, bukan berarti Indonesia nggak punya contoh keberhasilan ya. Ada beberapa daerah atau kampung kecil yang udah mempraktikkan multikultural itu secara nyata. Contohnya, salah satu kota yaitu Manado yang terkenal punya tingkat toleransi agama yang tinggi, di mana perayaan keagamaan justru dirayakan bersama-sama. Jadi, tempat-tempat kecil seperti ini menunjukkan sebenarnya Indonesia bisa menjadi multikultur. Hanya saja pemerataan sikap ini belum merata ke tingkat nasional. Jadi, belum semua masyarakat di Indonesia menerima atau menghargai perbedaan itu sendiri. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu beragam, tapi menuju multikultural itu sendiri prosesnya masih panjang banget. Kita belum sampai ke sana, tapi ruang-ruang kecil di sekitar kita sudah menunjukkan kalau hidup rukun dalam perbedaan itu mungkin. Dan mungkin perubahan besar memang harus dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Jadi sekian itu saja penjelasan di video ini yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton.